Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 17. Tidak apa-apa Mas. Winina belum ingin berenang, jadi dia bersantai di kursi pantai menghadap laut yang sudah disiapkan pelayan villa di sana. Meskipun Winina tidak paham apa yang dikatakannya, Winina mencoba mengerti dengan gerakan tubuh. Terima kasih. Ucap Winina saat pelayan itu sudah menyiapkan makanan untuknya. Winina menyandarkan punggungnya di kursi pantai menatap sang suami yang sedang berselancar di sana. Sambil minum air limun, Winina tersenyum dan sesekali melambaikan tangan pada sang suami yang sibuk dengan ombak di sana. Perasaan yang belum pernah Winina rasakan sebelumnya, kebahagiaan yang begitu besar. Dan Winina tidak bisa mengatakannya bagaimana dia sangat bahagia bersama suaminya, tapi dia berjanji akan selalu di samping suaminya. Saat sedang bersantai, Winina ingin menelpon Lily untuk menanyakan sendiri keadaan Oma. Hanya menunggu beberapa menit, Lily di sana mengangkatnya. Halo, Nah, ada apa? Mendengar suara Lily yang sepertinya baru bangun tidur itu membuat Winina merasa bersalah. Astaga, apakah aku mengganggumu? Maafkan aku. Tidak, tidak. Katakan ada apa? Aku ingin menanyakan keadaan Oma. Dia mulai membaik, kau tahu. Winina mengangguk. Suamiku yang memberitahu, bagaimana dengan Eta? Dia juga lebih baik, jangan khawatirkan apapun dan nikmatilah liburan kalian. Terima kasih dan maaf mengganggumu. Tidak apa ada sesuatu yang lain yang harus kau katakan? Tidak ada, selamat tidur kembali. Lily tertawa. Aku tutup teleponnya. Baik. Dan bertepatan saat telepon ditutup, Peter datang. Siapa yang kau hubungi, sayang? Lily, aku menanyakan keadaan Oma. Bagaimana? Katanya sudah membaik. Peter mengangguk-angguk. Dia duduk untuk mengeringkan badannya sejenak di bawah sinar matahari sore. Udahan, Mas. Maunya bareng. Aku mah gak bisa naik papan itu. Gak usah naik papan, berenang biasa aja yuk. Awalnya Winina ragu, pasalnya dia harus membuka jubahnya di mana isinya adalah bikini renang saja. Winina tidak masalah jika suaminya yang melihatnya, tapi ini di alam terbuka dan Winina takut ada orang lain yang melihatnya. Paham dengan maksud istrinya, Peter segera berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sayang. Tidak akan ada yang melihat. Suamimu yang gagah ini sudah menyewa tempat ini. Mungkin hanya ada pelayan. Dan sebelum Winina kembali menjawab, Peter berkata lagi, pelayannya juga perempuan. Ayo kita berenang. Nanti jangan berdiri kayak tadi, berdiri di air. Paham dengan maksud istrinya, Peter tersenyum, tenang saja. Winina menjelajah laut dengan penuh kebahagiaan. Biasanya dia hanya berenang di kali, tapi sekarang dia berenang di laut bebas. Saat sedang senang-senang melihat keindahan bawah laut, tiba-tiba suaminya menarik kakinya. Mas! Teriak Winina kaget. Jangan gitu. Peter malah tertawa mendapat pukulan dari istrinya. Dia bisa menggenggam pinggang kecil Winina dengan kedua tangannya, membuat mereka lebih dekat. Mas! Mau kecup dulu dong. Kap! Winina mengecup pipi suaminya. Bukan itulah, diri biar. Nanti berdiri lagi. Enggak, berdirinya nanti malam aja. Dan Winina berusaha percaya, dia mengecup sesuai yang suaminya inginkan. Dan Peter malah semakin dalam mengecupnya tidak mempedulikan ombak yang menghantam. Winina yang mulai merasakan sesuatu yang salah segera melepaskan kecupan dengan mendorong pelan suaminya. Mau udahan dulu, dingin. Tapi aku masih mau berenang, sayang, ucap Peter dengan manja. Mas berenang aja, aku nunggu di sana. Oke, ucap Peter pada akhirnya melepaskan istrinya. Dan saat Winina keluar dari air,
dia mengusap dadanya. Aman, ucapnya. Winina mengecek kulkas, dan tidak ada daging di sana. Padahal suaminya ingin makan daging untuk makan malam nanti. Daging yang diinginkan oleh Peter adalah daging asap buatannya. Sayang, ucap Peter yang mendekat pada sang istri kemudian mendekapnya dari belakang. Ke tempat tidur yuk. Dagingnya habis loh, Mas. Kening Peter berkerut, seingatnya dia meminta untuk mengisi banyak kulkas di sini. Benarkah? Winina mengangguk. Mas mau daging asap kan? Iya sih, tapi kalau gak ada juga gak apa-apa. Tapi aku yang mau, ucap Winina dengan suara pelan. Peter yang mendengar itu melepaskan dekapannya, dia menyangga tubuhnya dengan satu tangan. Apapun yang kau inginkan, sayang. Kalau kita yang keluar gimana? Winina menimang untuk menjawab, pasalnya dia sedikit sakit jika berjalan. Dan semua ini tentu saja karena suaminya. Aku di villa aja gimana? Masih sakit ya? Winina mengangguk. Kalau nanti aku jalan di pasar, nanti malam gak bisa bikin anak. Karena kalimat itulah Peter tidak ingin mengajak istrinya berdebat untuk ikut. Gak apa-apa, biar aku yang pergi. Gak mau suruh Hans atau Eve aja, Mas? Tanya Winina mengingat sebelumnya mereka melakukan hal itu. Sama Hans yang nyetir, aku yang belanja. Biar jadi suami idaman yang suka belanja list istrinya. Winina tertawa melihat sifat Peter yang berlawanan dengan pemikirannya. Mau apa aja emang? Daging aja sih. Oke, laksanakan. Peter segera bersiap ke kamarnya dengan membawa black card miliknya. Sebelum keluar, Peter memberikan kecupan pada sang istrinya. Kap, kalau ada apa-apa hubungi aja Eve ya, dia ada di sekitaran sini kok. Iya, jawab Winina singkat. Saat Peter melambaikan tangan sambil menjauh dengan senyumnya yang tidak berubah sama sekali, Winina hanya membalasnya dengan lambaian tangan. Dia masih asing dengan senyuman suaminya yang begitu lebar. Sambil menunggu, Winina menghubungi Kak Yumna untuk menanyakan apakah bayinya sudah lahir atau belum. Halo, Kak Yumna. Winina. Pantesan kamu pakai panggilan luar negeri. Winina tersenyum. Gimana, Kak? Bayinya udah lahiran? Belum? Nah, kayaknya males keluar. Kalau udah lahiran jangan lupa bilang-bilang sama Winina ya. Kak Yumna tertawa di sana. Ya pastilah, soalnya mau dikasih hadiah sama juragan. Apa sih, ucap Winina mengerucutkan mulutnya. Kok nelpon sih? Nah, jangan anggurin suami kamu. Nggak dianggurin kok, dimanggain kali-kali. Jangan bercanda kamu, nanti disangka teleponan sama selingkuhan. Winina tertawa, bahkan dirinya tidak terpikirkan akan hal itu. Berselingkuh sangat jauh dari pikirannya. Enggak, Kak. Suami Winina lagi keluar kok. BTW gimana malam pertamanya? Nah, aneh, Kak. Tapi sekarang udah biasa. Aneh apanya? Dan mereka bercerita, membuat Kak Yumna tertawa terbahak-bahak karena mendengarnya. Sampai tidak sadar mereka sudah berbincang sekitar 30 menit. Saat menyadarinya, Winina segera mengakhirinya. Kak udah dulu ya, aku mau nyari suami aku dulu. Astaga, hilang. Ya udah sana. Bye. Setelah panggilan terputus, Winina berganti menghubungi nomor suaminya, tapi tidak aktif. Yang mana membuat Winina sedikit khawatir. Hingga akhirnya dia menelpon Hans untuk menanyakan keberadaan suaminya. Halo, Nyonya. Hans, apa kau bersama suamiku? Iya, Nyonya. Kami berhenti sebentar di jalan. Apa terjadi sesuatu? Tuan menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu. Dan benar saja, Peter pulang dengan membawa seekor anjing yang dia temukan. Peter pulang agak terlambat,
sehingga memaksa Winina untuk memesan makanan lewat Eve. Tepat saat Peter pulang, Winina baru saja selesai makan. "Sayang, maaf aku terlambat. Hans tadi sudah memberitahu bukan?" Winina mengangguk dan menjawab, "Sudah." Dengan singkat. Yang mana diartikan oleh Peter kalau istrinya sedang marah, padahal tidak. Winina hanya terlalu kenyang makan. "Sayang, lihat apa yang aku bawa." Winina menengok sebentar lalu mengangguk, kemudian dia fokus lagi pada cucian piring di depannya. "Ini anjing," ucap Peter. Winina kembali mengangguk. "Ya, aku tidak melihat kucing." Peter mengerucutkan mulutnya, padahal dirinya sudah mendandani hewan ini yang membuatnya lebih lama di luar. Peter pergi ke dokter hewan untuk membersihkannya. "Bagaimana kalau kita pelihara?" Winina kembali mengangguk, dia sungguh tidak sanggup bicara karena perutnya terlalu kenyang. Ada suatu makanan yang membuatnya ketagihan hingga lupa kalau dirinya makan banyak. Karena tidak ingin istrinya marah lebih lama, Peter mengeluarkan anjingnya di mana di depan villa sana ada Hans. Kemudian dia berjalan mendekati sang istri kemudian memeluknya dari belakang. "Mana dagingnya, Mas? Mas udah makan. Udah tadi di jalan. Jadi mau bikin daging asap. Aku sebenarnya mau ngajak kamu jalan-jalan kaki sambil bawa anjing, terus kan nanti ada sunset, jadinya kita romantis banget." Winina yang sudah selesai mencuci piring itu membalikan badan, di mana dirinya harus menelan ludahnya pelan saat berhadapan dengan Peter yang kekar. "Kalau Mas mau kenapa enggak? Tapi kan itunya masih sakit, kan? Lumayan sih." "Winina sayang, suamimu ini ingin sekali mengajakmu berkeliling tempat-tempat baru dan menghabiskan waktu di jalanan, tapi..." Winina mendengarkan sesaat, sampai dia paham. Dan tanpa ragu, Winina menempelkan salah satu tangannya di pipi suaminya. "Mas, ingat tujuan awal kita. Aku gak masalah gak lihat tempat-tempat baru kok. Asalkan pulang dapat hasil, aku gak masalah." Dan itu membuat Peter menyeringai, kini dia punya alasan menahan istrinya lebih lama di kamar, apalagi sudah mendapatkan persetujuan secara resmi. "Terima kasih, sayang. Aku akan lebih giat." Kali ini Winina sedang menatap matahari terbenam ditemani anjing yang tertidur di sampingnya, ditemani pantai dan juga suaminya yang tengah membuat sesuatu. "Ini sayang," ucap Peter memberikan minuman pada sang istri kemudian duduk di sampingnya. "Apa ini, Mas? Minum aja." Winina yang akhir-akhir ini memperhatikan apa yang dia minum itu bertanya, "Ini bukan minuman peyangsang, kan, Mas?" Seketika Peter yang sedang minum itu tersedak, dia menggeleng kuat. "Bukan, sayang. Memangnya kenapa?" "Ya enggak, kalau Mas lagi mau tinggal bilang aja. Kalau pakai minuman dari Oma gak enak." "Gak enak gimana?" tanya Peter merayu. Dia pikir istrinya akan menjawab dengan malu-malu, tapi sepertinya wajah datar dan sikap savage Winina sudah tidak bisa diobati lagi. Dia menjawab dengan datar dan santai, "Jadinya aku pengen cepat-cepat selesai, kalau enggak kan bisa nyantai." Peter berdehem mendapatkan jawaban seperti itu. Dia menyimpan gelasnya di meja, "Kalau gitu aku mandi dulu ya." Winina juga menanggapinya dengan santai, "Mau itu? Apa? Bikin baby?" "Iya," jawab Peter mencoba santai. Winina mengangguk, dan membiarkan suaminya ke kamar mereka. Winina yang sudah selesai meminum bagiannya segera naik ke atas untuk membersihkan kamar. Dan saat sedang membereskan, Winina menemukan sebuah bungkus rokok yang masih penuh. Saat sedang memperhatikan bungkus rokok itu, Peter keluar dari kamar mandi. Dia mengerutkan keningnya melihat istrinya yang begitu memperhatikan rokok itu dengan mata tajamnya. "Apa yang kau lihat, sayang? Tanggal kadaluarsa rokoknya."
Tanya Peter bercanda agar istrinya tidak marah kalau dirinya masih memiliki rokok dan sembunyi-sembunyi menggunakannya. Winina hanya diam tetap memperhatikan. Sayang, apa menurutmu rokok memiliki tanggal kadaluarsa? Dan saat itulah Winina menjawab, tidak, tapi ia untuk orang yang mengkonsumsinya. Lanjut ke episode 18.